bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Shalom, selamat malam Jemaat Gemit Paulus Kupang. Kita berjumpa lagi dalam acara Mesbah Keluarga di bulan keluarga bulan Oktober 2023. Dan malam hari ini kita diajak untuk bersama-sama kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami menghaturkan banyak syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Hari ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kembali ada dalam persekutuan Mesbah Keluarga sebagai satu persekutuan jemaat-Mu di Gemit Paulus Kupang. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kebenaran yang mau berbicara kepada kami supaya kami diperlengkapi menghadapi realitas hidup kami yang tidak selalu aman. Biarlah dengan firman-Mu ya Tuhan, kami dikuatkan untuk menghadapi realitas apapun yang Tuhan izinkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dengan judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita boleh berbahagia sebagai satu keluarga yang hidup dipelihara oleh firman Tuhan tiap-tiap hari. Bapak, Mama, dan saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, merenungkan bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat unik. Keunikan manusia itu terlihat ketika dia bisa berusaha untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan realitas yang ia hadapi. Maksudnya begini, ada kalanya kita tidak mau orang tahu apapun tentang keadaan kita yang sebenarnya. Walaupun kita lagi dalam keadaan susah, tetapi kita berusaha tampak baik di hadapan banyak orang, karena kita tidak mau orang mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi sebaliknya, ada saatnya juga keadaan kita lagi baik-baik saja. Kita lagi sehat, kita lagi banyak berkat, tetapi ada sesuatu yang membuat kita ingin orang lain tahu bahwa
kita tidak baik-baik saja. Ketika kita merasa tidak baik-baik saja, kita ingin semua orang tahu keadaan kita. Kita berusaha untuk memviralkan keadaan kita supaya diketahui oleh banyak orang. Nah, inilah keunikan manusia. Di satu sisi, ketika keadaannya lagi tidak baik-baik saja, dia berusaha untuk tampak baik. Tapi di sisi yang lain, ketika keadaannya lagi baik-baik saja, dia justru berusaha untuk membuat orang lain tahu bahwa dia sedang tidak baik-baik. Dan realitas atau keunikan seperti ini mengajak kita untuk merenungkan sebenarnya sebagai manusia seharusnya yang Tuhan inginkan bagi kita itu yang seperti apa. Nah, hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana seharusnya manusia menghadapi realitas hidup dan bagaimana manusia bisa melihat Allah di tengah-tengah realitas hidupnya supaya ia tidak berusaha menjadi orang yang berpura-pura dalam hidup, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh realistis karena Allah mencintai kita dengan segala realita hidup kita. Kita belajar dari perempuan yang diizinkan oleh Tuhan menjadi orang tua tunggal bagi keluarganya, bagi seorang anak karena suaminya sudah meninggal. Ibu Sarfat ini sama seperti banyak keluarga yang lain pada zaman itu di daerah Samaria mengalami kekeringan yang sangat parah, kekeringan yang sangat buruk karena 3 tahun berturut-turut hujan tidak turun. Kekeringan terjadi, mereka tidak bisa menanam, tidak bisa juga menuai, dan karena itu persediaan mereka makin hari makin berkurang, termasuk yang dialami oleh Ibu Sarfat ini. Tetapi anehnya Tuhan mengutus Nabi Elia dalam keadaan kekeringan itu, pergilah ke rumah janda di Sarfat ini, ia akan menopang hidupmu. Maka pergilah Nabi Elia dan kita tahu sesampai di sana Nabi Elia meminta makanan. Dan apa jawab ibu ini? Dia menjawab apa adanya, saya tidak punya makanan, yang saya punya hanya segenggam tepung dengan sedikit minyak yang hanya cukup untuk 1 kali makan hari ini. Sesudah itu tidak ada lagi persediaan makan dan mungkin besok, lusa dan seterusnya kami siap untuk mengakhiri kehidupan ini. Nah, ini realitas kehidupan yang dialami oleh ibu ini. Tetapi kita perhatikan bahwa walaupun realitasnya sedemikian buruk, ibu ini berusaha tampak baik-baik saja. Ia tetap menerima kedatangan Nabi Elia, dia melayani Nabi Elia, dan saat dia melayani Nabi Elia, justru Tuhan buat perkara dengan hidupnya. Tuhan mengubah keadaan realitasnya yang tadinya penuh dengan kekurangan, tidak ada lagi pengharapan, makan 1 kali hari ini, besok tidak ada makanan dan seterusnya, engkau tidak punya apa-apa dan engkau harus siap mati. Ternyata Tuhan ubah keadaan itu. Dia yang sudah berpikir akan mati, sekarang Tuhan membuat dia hidup dan bertahan untuk waktu yang cukup lama bersama anaknya, bahkan juga dengan seorang tamu yaitu Nabi Elia. Ibu ini menjadi orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja mengubah kehidupannya, mengubah realitas hidupnya dari penuh kekurangan menjadi kelimpahan. Nah, itu satu realitas yang kita sebut sebagai realitas kelimpahan. Tetapi kemudian dalam bacaan kita digambarkan realitas berubah. Realitas yang penuh dengan kelimpahan itu berubah. Dan ternyata ketika realitas itu berubah, ibu ini tidak siap. Tidak siap. Dia yang tadinya justru harusnya mengakui realitas bahwa saya susah, saya tidak berdaya. Justru dia berusaha tampak baik-baik saja. Lalu Tuhan mengubah hidupnya. Tapi sekarang ketika realitas berubah dengan kematian anaknya, disitulah dia menunjukkan perasaannya yang sebenar-benarnya. Dia tidak siap menghadapi realitas. Kalau tadi dia menunjukkan dia siap menerima realitas, bahkan kematian pun saya siap. Saya siap makan 1 kali hari ini dan besok tidak ada makanan lagi, saya siap mati. Tapi sekarang ketika kematian itu betul-betul terjadi, menimpa anaknya, ternyata dia tidak siap. Dia benar-benar tidak siap. Dan karena itu ketika anaknya mati, dia mempersalahkan Nabi Elia. Untuk apa engkau datang ke sini? Apakah engkau datang ke sini untuk mengambil nyawa anakku? Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang kekasih, pada zaman itu orang-orang Samaria, bahkan banyak orang pada umumnya percaya bahwa hidup mereka itu diperhatikan.
dilihat oleh para dewa atau para Allah mereka. Mereka yakin sekali itu, sehingga supaya Allah senang melihat mereka, Allah mereka ya, bukan Allah yang disembah oleh umat Israel ya, tetapi supaya dewa-dewa mereka itu senang melihat mereka, maka mereka harus selalu tampak baik. Harus selalu tampak baik, walaupun keadaannya lagi susah, harus tampak baik supaya diberkati terus. Dan itu yang diyakini juga oleh ibu ini, sehingga ketika Nabi Elia ada di tengah-tengah mereka dan anaknya mati, dia bilang, apakah engkau datang ke sini sebagai utusan dewa untuk melihat keadaanku yang sebenarnya, bahwa ternyata yang aku tampakkan itu tidak sesuai dengan realitas hidupku, bahwa ada kesalahan yang aku buat, bahwa aku hidup berpura-pura, sebenarnya lagi susah tetapi bikin hidup tampak atau kelihatan baik. Dia marah, dia tidak terima. Kenapa Nabi Elia harus datang melihat langsung keadaannya sebagai utusan dewa? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kemudian Nabi Elia berdoa meminta belas kasihan Tuhan untuk menghidupkan kembali anak ini, dan benar Tuhan menghidupkan kembali anak ini. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari peristiwa ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, walaupun kedatangan Nabi Elia ini dilihat sebagai sesuatu yang buruk oleh ibu ini karena kematian anaknya, tetapi Nabi Elia sedang mengingatkan kembali ibu ini. Bahkan Tuhan melalui Nabi Elia sedang mengingatkan kembali ibu ini bahwa pada beberapa waktu yang lalu, ketika engkau sudah siap mati, dalam segala kekuranganmu engkau siap mati, Tuhan mengubah hidupmu menjadi berkelimpahan dengan berkat. Sekarang ketika kematian itu benar-benar terjadi, ternyata engkau tidak siap. Berarti apa yang engkau tampakkan kemarin bahwa engkau siap mati itu bukan keadaan hatimu yang sebenarnya, bukan pengakuanmu yang sebenarnya. Engkau sebenarnya tidak siap untuk menghadapi realitas. Dan sekarang Tuhan mau memberi pengajaran kepada ibu ini bahwa hiduplah sesuai dengan realitas. Hadapilah realitas itu dengan sikap yang jujur. Jangan berpura-pura. Jangan keadaan susah tapi engkau berpura-pura baik. Jangan keadaan lagi baik-baik tapi engkau berpura-pura seolah-olah engkau orang yang paling susah. Nah, kemudian ketika Nabi Elia mendapatkan mujizat dari Tuhan, di mana Tuhan menghidupkan kembali anak ini, barulah saat itu ibu ini sadar bahwa ternyata ini Nabi Elia ini bukan utusan dewa. Dia adalah utusan Allah yang maha tinggi, Allah yang sejati itu. Dan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Elia itu bukan ucapan dia sebagai manusia, tetapi itu perkataan firman Tuhan yang benar. Dari perkataan ibu ini di ayat yang terakhir, disitulah kita lihat bahwa ada pengakuan. Dan pengakuan itu lahir dari seseorang yang sadar bahwa ternyata hidup ini memang harus realistis. Hidup ini memang menuntut kita untuk yakin bahwa Allah ada di dalam setiap realitas keadaan kita, entah keadaan yang buruk maupun keadaan yang baik, keadaan yang berkekurangan maupun keadaan berkelimpahan. Allah ada di setiap situasi itu. Bahkan di saat yang paling mendukakan hati pun, Tuhan tidak sedang meninggalkan, Tuhan tidak sedang menghukum, tetapi Tuhan sedang mendidik ibu ini untuk menghadapi realitas. Nah, dari sini Bapak, Mama, dan saudara-saudariku yang kekasih, mari kita menarik refleksi. Ada dua refleksi. Yang pertama, realitas hidup kita mengajak kita dan mengajar kita untuk menemukan Allah dan mengenal Allah yang sejati. Bahwa realitas hidup kita ini entah baik entah buruk, di dalamnya Tuhan sedang mendidik kita untuk mengenal Dia secara utuh. Tetapi yang kedua, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan realistis. Mari kita menghadapi realita
hidup ini dan yakin bahwa Allah ada di setiap realitas itu. Kita hanya akan siap menghadapi realitas apapun kalau kita percaya dan kita mengenal dengan baik siapa Allah kita. Karena dengan kita mengenal siapa Allah kita, bahwa Dia Allah yang sama dalam segala keadaan, dalam segala realitas hidup kita, maka kita pasti akan dimampukan mendapat kekuatan, mendapat daya untuk menghadapi realitas hidup kita apapun keadaannya. Pengenalan akan Allah dalam diri Ibu Sarfat ini baru bertumbuh ketika dia menghadapi realitas yang buruk. Mungkin ini juga yang menjadi pengajaran bagi kita. Kadang-kadang kalau keadaan kita lagi baik-baik saja, keadaan kita lagi aman, lagi berlimpah, kita sulit menemukan Allah yang sejati. Mungkin kita tahu itu berkat dari Allah, kebaikan itu dari Allah, tetapi Allah mau kita mengenal Dia secara utuh, bahwa Dia bukan hadir hanya ketika kita hidup dalam keadaan aman. Dia juga hadir, Dia adalah Allah yang sama juga ketika kita ada di tengah situasi yang buruk, yang penuh dengan duka cita. Itu realitas hidup kita. Itulah realitas kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah mau iman kita, pengenalan kita kepada Dia bertumbuh dalam berbagai realitas yang bervariasi, yang berbeda. Dan itulah kekayaan pengalaman yang Allah izinkan supaya kita mengenal Dia dengan utuh. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita untuk makin hari kita makin mengenal siapa Allah kita, sehingga dalam realitas apapun yang kita alami, yang kita hadapi, entah baik entah buruk, kita tetap melihat Allah, kita tetap mengenal Dia, dan kita percaya bahwa hidup kita akan baik-baik saja tanpa harus berpura-pura. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Mama, dan saudara-saudari semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Engkau sudah berfirman kepada kami, kepada keluarga kami. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang tahu bagaimana sikap hati kami ketika kami berhadapan dengan realitas yang terus berubah. Kadang kami ada di tengah realitas dan situasi hidup yang aman, tetapi kadang kami dibawa ada dalam realitas yang tidak sesuai dengan harapan kami. Mungkin kami menjadi kecewa, mungkin kami menjadi marah, atau bahkan mempersalahkan sesama dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi biarlah hari ini lewat firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan, kami diajarkan untuk tetap percaya bahwa di setiap realitas hidup kami Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menopang kami, bahkan di saat kami berhadapan dengan realitas yang paling kami tidak inginkan pun Tuhan sedang hadir untuk menguji kami supaya kami lebih lagi mengenal siapa Tuhan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik dan setia, Tuhan Allah kami yang selalu melakukan apa yang Tuhan pandang baik bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami, setiap keluarga dalam segala keadaan hidup kami. Jika Engkau mendapati kami saat ini sedang hidup di tengah realitas yang tidak sesuai harapan, kiranya firman-Mu mengingatkan kami, menolong kami, dan meneguhkan iman kami. Ya Allah, Bapa di sorga, Engkau bawa kami sebagai satu keluarga Jemaat Gemit Paulus ada dalam persekutuan bersama di bulan keluarga. Dan hari ini ya Bapa, kami merenungkan bagian firman Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah realitas hidup kami. Dan biarlah kami bersuka cita, kami menikmati kehadiran Allah tiap saat, tiap waktu, di setiap situasi dan musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kiranya kami semua diberkati Tuhan, kiranya keluarga demi keluarga yang ada dalam persekutuan Jemaat Gemit Paulus senantiasa mengalami persekutuan yang makin hari makin erat, makin dipersatukan Tuhan, makin dikuatkan oleh Tuhan, terutama dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, serta kami memohon kiranya anugerah,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan yang mendatangkan damai sejahtera oleh Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memenuhi kehidupan setiap keluarga, mulai dari sekarang ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan shalom. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk